Oke, awal mula terjadi atau tercetusnya ide pohon panel smart charging with Arduino ini, kita melihat bahwasanya kita melihat keresahan mahasiswa D3 Teknologi Listrik ketika dia melakukan kumpul bareng teman, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen atau laporan praktikum dan sebagainya. Mereka resah karena tidak ada kurangnya fasilitas yang mendukung untuk mereka menambah daya atau men-charge baik itu HP-nya ataupun laptopnya seperti itu. Kita di sini mempunyai gagasan bahwasanya pengen membantu mereka-mereka yang memiliki keresahan-keresahan tadi supaya mereka bisa tersalurkan, baik itu dari tugasnya bisa selesai, perkumpulan mereka bertukar ide bisa tersampaikan seperti itu. Nah, kita di sini juga mengusung konsep smart charging atau pohon panel smart charging with Arduino ini dengan konsep energi baru terbarukan. Misalnya kita di sini menggunakan panel surya yang dikonvert dengan SCC dengan inverter dan sebagainya seperti itu. Nah, tidak sampai situ aja, kita berharap juga ke depannya pohon panel smart charging ini bisa diimplementasikan dalam Tridharma perguruan tinggi yang dimana ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oke, bagaimana proses alur persetujuan untuk inovasi ini? Untuk alur persetujuannya, yang pertama kita melakukan rundingan dulu kepada teman-teman mahasiswa apa yang kita bakal bikin. Lalu setelah kita mempunyai ide, yaitu dengan pohon panel ini, kita konsultasi dengan kaprodi kita, lalu dengan dekan kita. Nah, setelah itu kita mulai dari menyusun proposalnya hingga kita mendapatkan persetujuan dari kampus Institut Teknologi PLN. Oke, untuk tujuan dari inovasi ini, yang pertama yaitu untuk dapat berkontribusi di mana dalam tujuan untuk meningkatkan akreditasi dari jurusan D3 Teknologi Listrik untuk dapat meraih akreditasi A di tahun 2025. Dan tentunya inovasi ini dapat dipergunakan secara maksimal dalam pembelajaran oleh mahasiswa D3 Teknologi Listrik. Adapun manfaat dari inovasi ini, yang pastinya teman-teman mahasiswa dapat melakukan men-charge HP-nya di sekitar area charging station ini. Dan inovasi ini juga dapat digunakan untuk memperdalam keilmuan teman-teman dalam mempelajari PLTS hingga ke detil-detilnya. Jadi untuk tim inovasi ini kita terdiri dari 10 anggota yang dimana diketuai oleh saya sendiri. Jadi kami membuat beberapa kelompok sendiri yang dimana itu ada 2 kelompok. Ada yang pertama kelompok untuk tim teknisi dan ada tim administrasi. Jadi dalam inovasi ini kita terdapat ada 2 buah panel yang dimana tipenya itu monokristal. Ada 2 buah panel, yaitu yang pertama satu berukuran 120 WP dan yang kedua itu berukuran 120 WP. Jadi hasilnya itu menjadi 240 WP dayanya. Nah, ada juga terdapat SCC atau Solar Charge Controller. Ada juga terdapat inverter yang dimana dayanya 500 watt. Ada juga terdapat baterai, yaitu tipenya PRLA berkapasitas 12 volt 65Ah. Terdapat juga Arduino, terus ada keypad, ada display LCD, ada juga relay, dan yang terakhir itu terdapat 2 buah terminal yang dimana masing-masing 2 buah terminal itu terdapat 3 buah stop kontak. Untuk lamanya pembuatan inovasi ini sekitar 2 bulan, tetapi kita terpotong karena adanya PPKM kemarin. Ya bisa dihitung sebulan lebih lah. Baik, untuk proses pembuatan dari inovasi mahasiswa D3 Teknologi Listrik ini, yang pertama itu kita lakukan adalah pendirian tiang dengan lokasi yaitu di depan lab DPTL. Nah, itu pada pekan pertama dilakukan pendirian tiang. Nah, dilakukan selama 3 hari, dan selanjutnya dari hari ketiga tersebut di pekan pertama dilanjutkan dengan pembuatan kaki untuk panel yang nantinya berfungsi sebagai tempat di mana baterai, SCC, inverter dan lainnya itu ada di dalamnya.
Untuk pembuatan kaki panel tersebut dilakukan di hari keempat pekan pertama hingga minggu kedua, karena di pembuatan tersebut terdapat beberapa kendala yang harus kita selesaikan dan juga agar inovasi ini bisa terlihat lebih rapi. Nah, selanjutnya terdapat juga perangkaian pada panel yang kita lakukan dari minggu kedua hingga minggu ketiga. Nah, di minggu ketiga ini kita lakukan pemfittingan pada SCC, pada inverter, pada baterai, lalu pada Arduino Uno-nya, lalu juga pada komponen-komponen lain yang terdapat pada panelnya ini. Nah, pada minggu terakhir kita lakukan pengkodingan pada Arduino Uno ini dan juga finishing, di mana pada finishing ini juga dan pengkodingan ini kita rapihkan kembali semua wiring-wiring yang kita buat, kita berikan jalurnya, lalu kita buat sebagaimana agar bisa dilihat lebih rapi. Itu untuk proses pembuatan dari inovasi ini. Ya, jadi untuk cara kerja dari inovasi charging station yang telah kita buat ini, yang pertama kita menggunakan panel surya. Nah, panel surya di sini fungsinya yaitu untuk menerima sinar matahari lalu mengkonversikan sinar tersebut ke energi listrik. Nah, untuk sinar matahari yang didapat disuplai ke baterai yang sudah kita sediakan di sini. Nah, namun sebelum memasuki baterai tentunya kita harus melalui solar charge controller tersebut gitu. Nah, di sini untuk outputnya kita menggunakan 2 buah stop kontak. Nah, di sini untuk stop kontaknya kita hubungkan terlebih dahulu ke inverter, dan inverter yang kita gunakan di sini adalah inverter dengan kapasitas 500 watt. Nah, terus di sini juga kita menggunakan Arduino yang bertujuan untuk untuk mengoperasikan steker tersebut kita harus menginputkan password terlebih dahulu melalui keypad, dan password tersebut nantinya terlihat di LCD. Ketika kita telah selesai menginputkan passwordnya dan dinyatakan benar, nah barulah kita bisa menggunakan steker tersebut untuk charging HP atau gadget yang lainnya seperti laptop dan yang lainnya. Oke, untuk kendala yang terjadi selama pembuatan inovasi pada mahasiswa D3 Teknologi Listrik kali ini itu, yang pertama jelas kita semua mengetahui terdapat kendala pada waktu kemarin. Kemarin pada saat pengerjaan kita ditargetkan selesai untuk pengerjaan itu selama 1 bulan. Namun akhirnya pengerjaan tersebut tidak bisa selesai selama 1 bulan karena terdapat PPKM seperti yang kita semua tahu. Lalu yang kedua, terdapat juga kendala-kendala seperti bahan-bahan yang tidak terdapat pada toko-toko di dekat kampus ITPLN ini, sehingga kita harus mencarinya terlebih dahulu, itu pun memakan waktu yang lebih lama lagi. Dan terakhir kendalanya adalah ketika pengerjaan terdapat minor-minor sedikit yang harus kita perbaiki lagi agar inovasi ini bisa terlihat lebih baik seperti sekarang. Oke, untuk harapan buat adik-adik penerus Himaproject selanjutnya, Abang harap untuk inovasi ini semoga bisa dilanjutkan, entah itu di inovasi lebih bagus, ditambahin apa, dan juga Abang tunggu gebrakan-gebrakan inovasi dari adik-adik sekalian, penerus-penerus Himaproject sekalian, yang dimana bertujuan untuk memajukan Himaproject yang lebih bagus, D3 Teknologi lebih bagus. Himaproject, jagonya Himaproject.